Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasuhan. Saya akan menjelaskan Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. Pancasila dalam sejarah selalu mengalami pasang surut di mana kondisinya sangat bergantung pada kondisi politik dan pemerintahan pada saat itu. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dapat kita lihat mulai dari masa ke masa di mana berdirinya Pancasila yang diusulkan oleh BPUPKI, di mana di dalamnya terdapat usul-usulan. Berikut ini pembahasan dinamika Pancasila dalam sejarahnya. Pertama, Pancasila era kemerdekaan. Saat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijatuhkan di Nagasaki bom atom yang kedua, dengan begitu membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Dengan adanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi yang berlangsung singkat mulai pukul 2 sampai 4 dini hari. Kedua, Pancasila era Orde Lama. Masa Orde Lama menjadi selama 20 tahun lamanya, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir pada tahun 1966. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, serta periode 1959 sampai 1966. Di tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstitusi. Pada periode 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI. Pada masa periode lama terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Dekret presiden tersebut yaitu 1. Pembubaran konstitusi, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlalu, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. 3. Pancasila era Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Orde Lama. Pada era Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, pemerintahan tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru, masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. 4. Pancasila era reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat itu ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terdapat beberapa sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi, yaitu yang pertama, pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintahan memfokuskan
pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lain. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan, padahal mereka juga turut menyumbang definisi lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Yang kedua, politik didominasi Golkar. Di era Orde Baru terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai golongan karya. Hal ini karena semua elemen pemerintah diharuskan untuk memilih partai tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.